المتن الأجرمية karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Usabi hafizahullah ta'ala. Di pertemuan terakhir kita sedang membahas tentang bab i'rab wal bina, bab pembahasan i'rab dan bina. Sampai mana yang sudah dibaca? Hah? 39. Baik. Jadi kemarin sudah kita terangkan apa itu i'rab secara bahasa dan secara istilah. Dan pensyarah hafizahullah ta'ala juga telah menerangkan maksud-maksud dari definisi yang beliau bawakan. Nah, jadi i'rab secara bahasa ada banyak maknanya. Di antaranya kata beliau al-idhar wal bayan, bermakna menampakkan dan menjelaskan. Di antaranya juga bermakna at-tahsin, bermakna memperbagus, memperbaiki, memperindah. Sementara secara istilah itu seperti apa yang disebutkan oleh penulis di matan. I'rab adalah perubahan akhir, keadaan akhir kata dikarenakan berbeda-bedanya amil yang masuk padanya. Nah, ya tergantung amilnya. Kalau amil rafa maka di rafa, kalau amil nasab maka di nasab, kalau amil jar di jar, kalau amil jazm di jazm. Nah, sisa antum hafalkan amil-amil tersebut. Amil rafa apa saja, amil nasab apa saja, untuk fi'il, untuk isim, amil jar untuk isim apa saja, kemudian amil jazm apa saja. Antum sisa hafalkan amil-amil, kemudian dipraktekkan dalam baca kitab. Nah, kemudian setelah itu beliau berkata wa misluhu, di situ ya, al-fi'lu al-mudhari. Siapa baca ini? Baca. Hal. Wa misluhu al-fi'lu al-mudhari nahu yazhabu zaidun fa yazhabu fi'lun mudhari'un marfu'un kita jadu bihi an anihi yattabi nasbahu au anihi yattabi jazmahu fa idza qala anihi yattabi nasbahu Tato yaro adu akhiri minal rohni ila nasi nahu lan yataba zaidu fa yataba Fi'lun dorimun mansur bi'lan wahid dakwana alaihi amilul akhor yadari dasmahu dan taghayyara Baik. Qala hafizahullah wa mithluhu al-fi'lul mudhari'. Dan yang semisalnya, maksudnya semisal dengan apa ini? Dengan isim. Kan yang mu'rab itu, yang i'rab ada berapa? Ada dua secara umum, ada isim dan yang kedua fi'il mudhari'. Hanya itu yang i'rab, yang mu'rab. Selain itu mabni. Nah, sudah kemarin isim sudah dijelaskan. Dia i'rabnya ada berapa? 3. Kalau masuk amil rafa maka di rafa, kalau masuk amil nasab maka di nasab, kalau masuk amil jar maka di jar. Itu kesimpulannya isim yang kemarin. Kemudian setelah itu beliau berkata, dan semisal dengan isim
adalah fi'il mudhari. Maksudnya dia juga mu'rab, bi'irab. Contoh, yadhhabu Zaidun. Yadhhabu Zaidun. Zaid pergi. Fayadhhabu, maka kata yadhhabu pada contoh barusan itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari dirofa. Kenapa dirofa? Litajarrudihi an amilin yaktadi nasbahu au amilin yaktadi jazmahu. Karena kosong dari amil yang mengharuskan nasab dan kosong dari amil yang mengharuskan jazamnya. Makanya sering kita i'rab bahwa fi'il mudhari itu rofa kalau kosong dari penasab dan penjazam. Dia asalnya rofa. Fa in dakhala alaihi amilun yaktadi nasbahu taghayyara halu akhirih min ar-raf'i ila an-nasbi. Nah, tadi kalau tidak ada penasab penjazam dia rofa. Kata beliau selanjutnya, apabila masuk padanya amil yang mengharuskan nasabnya, maka berubah keadaan akhirnya. Yang tadinya dari rofa menjadi apa? Ilan nasbi, menjadi nasab. Contoh, lan yadhhaba Zaidun. Kan tadi yadhhabu Zaidun, Zaid pergi. Kalau masuk lan ini apa? Amil nasab, penasab. Antum sudah hafal. An lan idzan kai. Lan yadhhaba Zaidun. Perhatikan. Yadhhaba, kata beliau, fa yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Maka kata yadhhaba pada contoh tadi adalah fi'il mudhari yang dinasab oleh lan. Yang dinasab oleh lan. Jelas ya? Wa in dakhala alaihi amilun akhar yaqtadi jazmahu. Bagaimana kalau masuk penjazam? Kata beliau, kalau masuk padanya amil lain yang mengharuskan jazamnya, taghayyara halu akhirih, maka akan berubah keadaan akhirnya. Minan nasbi, yang tadinya nasab karena masuk lan yadhhaba, menjadi jazam karena masuk amil jazam. Contoh, lam yadhhab Zaidun. Zaid lam yadhhab, tidak pergi atau belum pergi. Perhatikan yadhhab, kata beliau fayadhhab dengan disukun ba-nya, itu adalah fi'il mudhari majzum dengan lam. Paham ya? Jadi sebenarnya pembahasan nahwu itu mudah saja. Tinggal antum tahu mu'rab, mabni dan amilnya. Kalau sudah antum hafal amilnya, sudah tahu mana yang mu'rab, mana yang mabni, sudah pintar buka kamus, tinggal latihan terus. Kapan lihat amil rofa di rofa, kapan lihat amil nasab di nasab, amil jer di jer. Kalau dapat amil jazm untuk fi'il mudhari, maka dijazm fi'il mudharinya. Paham ya? Baik. Wa misluhu. Kenapa rofa? Wa misluhu. Pak Didin. Mubtada. Mana khabarnya? Iya, al-fi'l. Semisalnya adalah fi'il mudhari. Maksudnya semisal dengan isim adalah fi'il mudhari. Nahu yadhhabu Zaidun fayadhhabu fi'lun mudhari'un. Mudhari'un itu isim apa? Sorofnya. Mudhari'un. Isim apa dari segi sorof? Mudhari'un. Mu di dhamma, mimnya di kasrah sebelum terakhir. Sim fa'il. Sulasi atau selain sulasi? Kalau sulasi fa'ilun. Ini selain sulasi. Dari apa fil madinya? Doro'a. Fa'ala yufa'ilu. Sim fa'ilnya mufa'ilun. Ya, doro'a yudori'u mudori'un. Marfu'un. Isim apa kalau marfu'un?
Hah? Dari segi sorof isim apa? Siapa yang tahu? Isim maf'ul, marfu', maf'ul. Sulasi atau selain sulasi? Sulasi ya. Li tajarrudihi, tajarrudihi. Berapa kata itu li tajarrudihi? 3 ya. Li tajarrudi dan hi. Tajarrudi apa? Masdar dari tafa'ala ya. Masdarnya kan di dhamma sebelum terakhir. Tajarrud. Tajarrudan. Tapi karena di situ ada huruf jar dibaca tajarrudi. Ya. Wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Tajarrada ya tajarradu tajarrud. Paham ini ya? Taib. An amilin. Kalau amilin isim fa'il, fa'ilun, amilun. Amilun asalnya. Hanya kemasukan apa? An huruf jar, makanya dibaca amilin. Yaktadi isim apa? Apa isim atau fiil atau harf? Fiil mudhari. Wazan apa itu? Yaktadi. Ada tanya di tengah. Yaktadi. Iftala. Iktado yaktadi. Iftala yaftailu. Iktado yaktadiu asalnya. Yaktadiu karena ianya berat di dhamma sebelum al-kasar maka dibaca yaktadi saja. Mengharuskan nasbahu. Kenapa di nasab itu nasbah? Amil yang mengharuskan nasabnya. Dia maf'ulun bi objek mengharuskan nasabnya, berarti dia yang diharuskan. Amil yang mengharuskan nasabnya. Failnya mana? Mustatir kembali ke amil. Amil yang mengharuskan nasabnya. Baik. Nasabnya siapa itu? Hunya kembali ke mana? Hunya. Nasabnya siapa? Apa yang kita bahas? Fi'il mudhari. Jelas ya? Itu kata-katanya berulang itu. Fa in dakhala alaihi amilun yaqtadi nasbahu taghayyara. Taghayyara ini apa? Fi'il madhi wazan tafa'ala. Taghayyara ya taghayyar. Nah, taghayyara berubah. Mana failnya? Halu, berubah keadaan akhirnya. Jadi yang berubah keadaan akhirnya. Dia lazim ya, tidak butuh maf'ul. Baik, paham tadi ya? Intinya isim atau fi'il mudhari dia berubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Kemudian selanjutnya apa? Hadap. Anna hadha taghyira ila kasr. Ahadu atau bisa juga ahadihim, bisa. Tapi bagusnya ahaduhum. Lafziyun tasdid. Ya-nya ditasdid. Tidak berat kalau ditasdid ya. Kecuali ditasdid tidak ditasdid baru berat. Tapi kalau ditasdid tidak berat. Tsani takdiriyun. Terus Amma al-wardiyu bahwa ma yanharu bi akhir kalimati isman kana aw fi'lan. Amma
تقدم في كل من زيد ويذهب Fi kullin. في كل من زيد ويذهب. Ya. وأما تقديري فهو ما لا يظهر في آخر الكلمة وإنما يكون منبيا بها وهو على ثلاثة أقسام. Al-awwalu. الأول ما يقدر للتعذر وذلك في كل اسم Mu'rabin. معرب آخره ألف لازمة وقبلها فتحة. Ya. يسمى Hah? Kenapa isamu? Isamma. مقصورا كالفتاة والهدى والعصا ونحو ذلك. Nahwi dzalik. Terus. Sampai situ. Kemudian kata pensyarah wa qawluhu lafzan atau takdiran, dan ucapan beliau lafzan, bahwa i'rab itu ada yang lafzan, apa lafzan kemarin? Nampak, atau takdiran, tidak nampak. Jadi perubahan kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Mananya kata beliau, anna hadza taghyira, bahwasanya perubahan ini alladhi yakunu fil ismi, yang ada pada isim, wal fi'li, dan pada fi'il. Maksudnya fi'il apa? Fi'il apa ini? Mudhari tentunya, yang berubah hanya fi'il mudhari. Saya ulangi, bahwa perubahan ini yang terjadi pada isim maupun pada fi'il mudhari terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dari keduanya adalah perubahan secara lafaz, secara nampak, lafzi. Maksudnya kelihatan pada lafaznya. Wasani takdiriyun, dan perubahan yang kedua adalah perubahan yang ditakdirkan. Tidak kelihatan, hanya ditakdirkan berubah, diniatkan berubah. Atau kata lainnya perubahannya tersembunyi. Fa'amal lafziyu, adapun perubahan yang sifatnya lafzi, yang nampak, fahuwa, maka dia adalah ma yadhharu fi akhiril kalimah, apa yang perubahannya itu nampak pada akhir kata. Apakah kata itu adalah isim atau fi'il? Lafzi adalah perubahan yang nampak di akhir kata. Apakah kata tersebut isim atau fi'il? Kama taqaddama fi kullin min Zaid wa yadhhab, sebagaimana telah berlalu pada setiap dari kata Zaid dan yadhhab. Perhatikan kata Zaid pada contoh sebelumnya. Kan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Berarti i'rabnya lafziyun. I'rab lafzi. Demikian pula yadhhabu. Tadi kita lihat contohnya. Kadang yadhhabu, kadang yadhhaba, kadang yadhhab. Disukun, ya kan? Kelihatan atau tidak? Kelihatan, berarti lafzi. Ini perubahan lafzi namanya. Wa amma takdiriyu, adapun perubahan secara takdiri, cara tersembunyi, fahuwa, maka dia adalah ma la yadhharu fi akhiril kalimah. Lawannya, lawan dari lafzi. Kalau lafzi apa tadi? Nampak di akhir kata, kelihatan betul harokatnya, perubahannya. Tapi kalau takdiri, lawannya dia tidak nampak di akhir kata. Wa innama yakunu manwiyan fiha, tiada lain melainkan dia hanya diniatkan padanya. Hanya diniatkan padanya. Tidak kelihatan perubahannya, hanya diniatkan berubah. Wa huwa ala thalathati aqsamin, dan dia ada 3 macam. Ada 3 macam. Jadi perubahan secara tersembunyi takdiri ada 3. Nanti akan dipaparkan oleh beliau. Pertama, dia disembunyikan i'rabnya karena ta'adzur, beruzur.
Saya terangkan dulu secara global. Yang ta'adzur itu isim apa? Isim yang ujungnya alif. Isim maksur. Iya, maksur itu ta'adzur dia. Dia beruzur. Tidak diharokati huruf terakhirnya karena terakhirnya alif, namanya alif, diharokati atau tidak? Tidak boleh diharokati alif. Tidak bisa dibaca juga. Paham ya? Nah, ini ta'adzur namanya. Dia tidak nampak harokatnya, perubahannya karena beruzur. Ada yang kedua nanti, sikol, berat, seperti mangkus. Ya, mangkus berat misalnya dari kasro ke dhammah. Misalnya al-qadiyu. Ya, al-qadiyu. Atau kalau fi'il tadi, yaktadi. Asalnya kan yaktadiyu. Ya. Ini contoh-contoh yang fikol. Kalau isim namanya mangkus. Kalau fi'il mudhari namanya fi'il mudhari mutal akhir. Ya kan? Kan ada 3 fi'il mudhari, mutal akhir, sahih akhir sama amtsilatul khamsah. Sebagaimana yang telah kita pelajari di semester 1 di buku panduan. Ada yang ketiga, tadi apa? Kedua? Fikol, berat. Dia tidak nampak perubahannya karena berat. Ada yang ketiga karena penyesuaian. Tidak nampak perubahannya karena sibuk dengan harokat penyesuaian. Ini biasanya pada isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Tahu ya mutakallim? Abu Lutfi? Ya, untuk mutakallim. Ya, lawan bicara itu mukhatab. Kalau mutakallim pembicara. Iya, bermana saya. Iya. Misalnya apa? Li misalnya, li. Iya. Atau misalnya apa? Indi. Itu apa? Ya mutakallim di sisiku. Asalnya indah menjadi indi. Kenapa di kasroh? Padahal seharusnya nasab karena dzarf. Iya. Dia nasab tapi tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Sibuk. Malah ada ya di depannya. Tidak mungkin dibaca indai. Iya. Dibaca indi. Supaya ringan. Paham ya? Itu 3 bentuk i'rab apa? Ta'adzur. Paham ini? Ada karena beruzur seperti isim yang ujungnya apa tadi? Isim yang ujungnya alif atau fi'il mudhari yang ujungnya alif. Ada yang fikol seperti isim yang ujungnya apa? Yang mangkus ujungnya apa? Ya, atau fi'il mudhari yang ujungnya ya dan waw. Fi'il mudhari yang ujungnya ya dan waw. Ada yang ketiga apa tadi? Munasabah, penyesuaian. Menyesuaikan dengan ya mutakallim. Ini 3 i'rab takdiri. Kalau i'rab lafzi kan gampang, kelihatan. Tapi kalau i'rab takdiri terjadi di mana? Pada 3 kata ini. Pertama, apa? Isim maksur. Kedua, isim mangkus. Ketiga, isim yang sandarkan pada ya mutakallim. Itu kalau isim. Kalau fi'il juga mirip. Fi'il yang ujungnya alif, fi'il yang ujungnya ya dan waw. Kalau fi'il yang disandarkan pada ya mutakallim tidak ada. Ya, tidak ada. Karena fi'il itu kalau bersambung dengan dhamir mutakallim itu pakai nun. Pernah kita bahas. Misalnya doroba. Kan tidak mungkin kalau masa ya jadi dorobi. Tidak bisa artinya kasrah. Makanya kasih nun. Dorobani. Supaya fiilnya tidak kasrah. Nanti yang dikasrah nun tambahannya saja. Ya. Jadi dia tidak mungkin bersambung langsung dengan yang mutakallim. Baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Ya. Misalnya yadribuni. Nggak bisa dia bersambung langsung, pasti ada nunnya.
Begitu pula dengan fil amr, sama. Lain halnya dengan isim. Baik. Itu kesimpulan umumnya. Nanti kita akan baca lagi. Saya sengaja simpulkan duluan supaya tergambar. Sehingga nanti diterangkan lebih mudah. Baik, kata beliau wa amma taqdiriyu, mana tadi? Al-awwal ya. Sudah. Al-awwalu ma yuqaddaru li ta'adzuri. Yang pertama, kan takdiri ada berapa? 3. Yang pertama dari 3 itu ada yang ditakdirkan karena beruzur, li ta'adzur. Karena beruzur, maksudnya dia beruzur, tidak bisa diharokati. Wa dzalika fi kulli ismin murabin akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun wa yusamma maksuran. Nah, itu dia di garis bawah. Kata beliau, dan hal itu terjadi pada setiap isim murab. Pada setiap isim apa? Murab, karena kita berbicara i'rab ini. Pada setiap isim yang murab, yang akhirnya, akhir dari isim itu adalah alif lazimah, alif yang tetap. Ini sudah pernah kita terangkan ya di semester 1. Qablaha, sebelum alifnya di fathah. Qablaha fathatun. Dan isim yang jenis ini disebut juga atau dinamakan juga dengan isim maksuron. Isim maksur. Seperti apa? Contohnya kal fatah wal huda. Itu kan alif ujungnya dan sebelum alifnya di fathah. Ya. Sebelum alif di fathah, apakah alif bengkok atau alif tegak? Kata beliau al-fatah, al-huda, al-asr. Itu ada alif tegak. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu banyak. Yang jelas semua isim yang ujungnya alif, baik itu bengkok maupun tegak, selama sebelumnya dia fathah, sebelum alifnya itu fathah, maka disebut isim maksur. Ya, mustashfa misalnya, musalla, ya, itu ujung-ujungnya alif. Jadi ini yang pertama, ta'adzur. Wa tuqaddaru alaihi, belum ini? Nah. Coba i'rab dulu tadi. Wa qawluhu lafzan atau takdiran ma'nahu, wa qawluhu, apa i'rabnya itu? Mana khabarnya? Coba cermati, sempurna atau tidak sih? Dan ucapan beliau, yaitu ucapan lafzan atau takdiran, khabarnya itu dia jumlah ma'nahu itu mubtada lagi ya. Mana khabarnya ma'nahu? Jumlah anna, perhatikan, dia jadi khabarnya juga jumlah lagi 3 kali. Ya, qauluhu mubtada, ma'nahu mubtada. Anna kan masuk pada mubtada khabar. Mana isimnya anna? Mana isimnya anna? Hadza isimnya. At-taghiru apa? Badalnya. Khabarnya yang qasim. Bahwa perubahan ini yang terjadi pada isim dan fiil adalah terbagi menjadi 2 macam. Ya kan? Jadi ma'nahu, khabarnya adalah jumlah anna. Sudah kita terangkan tadi. Anna isimnya hadza dan khabarnya jumlah yang qasim. Yang sudah 4 kali berarti jumlahnya. Iya. Kemudian qauluhu, kembali ke pertama. Qauluhu berarti khabarnya mulai dari ma'nahu sampai yang qasimu ila ismain. Panjang khabarnya dia karena bentuknya jumlah. Ya, qauluhu khabarnya mulai dari ma'nahu. Ma'nahu mubtada juga, khabarnya mulai dari anna sampai yang qasim ila ismain. Khabarnya anna mulai dari yang qasimu. Jelasin ya, yang qasimu mana failnya? Kan dia fiil. Fiil apa dia?
Wazan apa? Yanfailu. Infa'ala yanfailu. Inqasama yanqasim. Paham ya? Inqasama yanqasim. Mana failnya? Siapa yang terbagi menjadi dua? Siapa yang terbagi menjadi dua? Apa yang kita bahas ini? Apa yang terbagi menjadi dua? At-taghyir, ya, perubahan. Apa nama lainnya perubahan? I'rab. I'rab kan perubahan. Iya. Nah, jadi failnya mustatir, takdirnya huwa kembali ke hadzat taghyir. Perubahan ini yang terjadi pada isim dan fi'il, dia terbagi dua. Siapa dia? Ya, perubahan tadi atau i'rab. Paham ya? Taghyir kan ini i'rab, sudah definisikan kemarin i'rab. Kata penulis i'rab itu taghyiru awakhiri al-kalim kan? Nah. Baik. Ahaduhuma dia mubtada lagi ya. Khabarnya lafzi. Fa amma al-lafzi fa huwa ma yazharu. Yazharu apa dia? Isra, apa i'rabnya? Kenapa? Tidak ada penasab dan penjazam. Litajarrudihi anin nasibi wal jazim. 6. Ma yadhharu fi akhiril kalim isman kanat aw fi'lan. Ini belum untuk belajar ya. Ini namanya isman itu khabar kana muqaddam. Khabar kana yang dikedepankan. Seharusnya kan kanat apa al-kalimatu isman au fi'lan. Seperti itu takdirnya. Kanat al-kalimatu isman, jadi khabarnya itu isman. Nanti isimnya kanat apa mustatir hiya kembali ke kalimat. Paham? Apakah kalimat itu adalah isim atau kalimat itu adalah fi'il? Paham ini? Makanya pakai kanat, pakai tatani. Sebab kembalinya ke al-kalimatu atau al-kalimati. Jelas ya? Kama taqaddama. Kama, kaidah apa? Isra. Ka. Harf apa? Jer, kaf. Kama. Berarti ma-nya isim karena ada ka. Taqaddama apa dia? Mudhari. Atau mudhari? Apa mati? Wazan tafa'ala. Wa amma at-taqdiriyu. Taqaddama fi kulli min zaid wa yadhhab. Wa amma taqdiriyun. Takdiriyun, asalnya takdirun ya. Iya-nya itu namanya iya nisbah ya. Takdir itu isim apa? Takdir, sebelum ada ya-nya. Disoroh. Takdir, masdar, taf'il. Qaddara yuqaddiru takdiron. Nah, hanya ada ya-nya di situ. Sama lafzi. Lafzi itu asalnya lafzon. Dia masdar, hanya ada ya nisbah namanya. Iya, ada ya nisbah sama makassariyun. Al-makassari. Ya nisbah. Baik. Fahuwa ma la yadhhar, ini sama ya. Al-awwalu ma yuqaddaru. Yuqaddaru apa? Malu majhul. Apa-apa yang ditakdirkan. Mana naibul fa'ilnya? Yang pertama adalah apa-apa yang ditakdirkan.
Mustatir takdirnya huwa kembali ke mana? Ke ma mausul. Baik. Tazur isim apa? Tazur masdar dari wazan apa? Tafa'ala. Tazzara ya tazzaru tazzur. Kenapa dijer? Karena ada huruf jer. Li. Wadzalika fi kulli ismin murabin. Murabin apa? Ismin murabin. Nah, itu nakir. Ismin murab. Isim yang murab. Pakai yang itu nah. Isim yang murab. Isim apa dia kalau disoroh? Murab. Isim maf'ul. Isim yang murab. Antum terjemah apa itu? Isim yang diirob. Berarti maf'ul. Yang diirob. Paham ya? Yang diirob. Akhiruhu ini mubtada. Tiba-tiba ada di tengah kalimat. Ini belum nanti dipelajari di mutammimah. Akhiruhu itu mubtada lagi. Ini agak aneh memang. Sama seperti dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum apa? Arduha as-samawati wal ard. Iya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ya. Wa jannatin arduha. Tiba-tiba jer tiba-tiba rafa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Tiba-tiba arduha. Nah, sama dengan ini. Ya, fi kulli ismin murabin akhiruhu maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Paham ya? Dia mubtada. Hanya saja mubtada jenis ini sebagaimana nanti akan antum pelajari di mutammimah. Kalau mubtada tiba-tiba muncul begini, itu hakikatnya dia na'at. Jumlah ismiyahnya nanti na'at. Paham? Makanya nanti ada kaidah. Jumlah setelah nakiro maka dia na'at. Jumlah setelah ma'rifah dia hal. Ini kan jumlah. Setelah apa itu? Nakiro. Berarti dia na'at. Makanya diterjemah setiap isim yang mu'rab yang akhirnya adalah alif lazim. Ini nanti anda pelajari. Nah dari ismin. Kan yang disifati ismin. Mu'rabin juga naatnya ismin. Nggak bisa naatnya naat. Di situ nggak cocok juga. Bisa sebenarnya naatnya naat, hanya dia tidak cocok dari segi mana. Isim yang mu'rab. Siapa yang disifati itu? Yang akhirnya alif lazimah. Isim atau mu'rabnya? Mana ada mu'rab akhirnya alif lazim? Ya kan? Nah, jadi dilihat di konteksnya. Ini naatnya mana ini? Naat itu kan sifat. Ya. Ja Zaidun al-aqilu al-fadilu at-tawilu. Itu tawil naat lagi. Sudah 3 kali naatnya. Ja Zaidun al-fadilu, naat pertama. Iya, al-aqilu naat kedua, at-tawilu naat ketiga. Naatnya siapa ini? Yang disifati siapa? Zaid yang pertama tadi. Bukan al-aqilu yang disifati. Ya? Ya bisa berulang, bisa lebih dari 1. Jadi walaupun jauh 10 sifat, ya. Misalnya antum sifati jadi moderator misalnya. Al-Ustadz, Al-Fadil, Al-Karim, ya. Terserah antum mau sifati dia berapa ribu sifat. Paham ya? Itu naat kan, sifat itu naat. Ustadz saya yang mulia, yang utama, yang
ini yang ini, dan seterusnya. Baik. Khobarnya mana? Alifun. Alifun khobarnya. Lazimatun naat dari sifatnya apa itu lazimah? Sifat dari alif. Alif yang tetap, maksudnya alifnya tidak pernah berubah. Kan ada alif yang berubah-ubah. Alifnya misalnya alifnya isim musanna. Berubah atau tidak? Berubah. Kadang jadi ya. Ya. Kalau dia maksur, dia tidak pernah berubah alifnya. Alif terus. Qoblaha fathatun. Sebelumnya adalah fathah. Itu asalnya fathatun qoblaha. Dia mubtada muakhir lagi. Qoblaha dia dzarf ya. Qobla dinasab karena dia apa? Dzarf maf'ulun fihi. Kan qobla apa artinya? Sebelum. Dzarf apa itu? Sebelum. Zaman, waktu. Wa yusamma. Yusamma ini apa? Isim atau fi'il? Yusamma di tasdid mim. Dia itu fi'il. Sama wazan fa'ala. Fa'ala asalnya sammaya. Hanya apa? Ada ya berharokat sebelum fathah dirubah jadi alif. Jadi sama. Fil mudhari'nya yusammi, asalnya yusammiu. Yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Sammaya yusammiu asalnya. Tapi karena ada ilal jadi sama yusammi. Majhulnya yusamma. Baik. Paham ya? Jadi dia fi'il mudhari, majhul. Maksuron. Isim apa ini? Maf'ul. Sudah ya? Siapa lagi? Baca. يقدر عليه جميع الحركات وقدر عليه جميع الحركات نحو جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فالفتى في المثال الأول فاعل مرفوع وعلامات رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التأذر. Iya, ta'adzuru itu fa'il dari mana? Yang menghalangi dari nampaknya ta'adzur, atau bisa dibalik uzur karena dia beruzur itu menghalangi dari nampaknya. Kenapa? Munya enggak bisa. Baca kok. Terus. Wakil misal ini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatul muqaddaratu 'ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'addur wa fi mithalin thalith majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'addur. Terus Pamisluhu sampai mana? Untuk lagi. Terus
ومثله فعل المضارع مؤتل فعل المضارع المؤتل بالألف Ya mu'tallu ya di tasdid lam. Mu'tallu dari kata italla wazan istar. Mu'tallu terus كيخشى ويسعى ويرضى ونحو ذلك وتقدر عليه الضمة والفتحة فقط نحو يخشى زيد ربه ولن يخشى عدوه فيخشى في المثال الأول فعل مضارع مرفوع للتجرده عن الناصب والجازم وعلامات رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التأذر. Nah. وفي المثال الثاني منصوب إليه وعلامات نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التأذر. Baik. Wa mana ta'adzur siapa baca? Saya. Kemudian kata beliau hafizahullah wa tuqaddaru alaihi jami'ul harakati dan ditakdirkan padanya, maksudnya pada isim maksur. Ini kita bahas isim maksur ini. Dan ditakdirkan pada isim maksur seluruh harokat. Seluruh harokat. Maksudnya mau diharokati dhamma ujungnya fathah atau kasroh, dia tetap tidak nampak. Dhammanya tidak nampak, fathahnya tidak nampak, dan kasrohnya tidak nampak. Seluruh harokat. Kan harokat ada berapa? 3 harokat. Sukun bukan harokat asalnya, diikutkan saja. Baik. Jadi semua harokat ditakdirkan, disembunyikan pada isim maksur. Contoh, ja'a al-fatah. Seharusnya harokat akhirnya apa? Dhamma karena fa'il, rofa. Iya. Tapi takdirkan, disembunyikan. Warai itu al-fatah. Seharusnya apa? Harokat akhirnya? Fathah. Ya kan? Seharusnya fathah. Tapi karena tidak bisa diharokati alifnya, maka tidak nampak. Wa marartu bil fatah. Seharusnya kasrah. Ini tidak nampak. Tersembunyi. Paham ini ya? Seluruh harokat. Dhamma, fathah, dan kasrah. Fal fatah fil misalil awal, maka fathah pada contoh yang pertama. Berapa contoh tadi? Yang dalam kurung 3 contoh. Beliau komentari satu persatu. Fathah pada contoh yang pertama, yaitu ja'a al-fatah. Itu fathah, al-fatah di situ fa'il marfu, dan alamat rafanya adalah dhamma yang disembunyikan di atas alif. Sembunyikan di atas alif. Kenapa tidak nampak? Mana min zuhuriha at-ta'adzuru. Menghalangi dari nampaknya beruzur. Yang menghalangi dari nampaknya apa? Beruzur. Beruzur karena alif beruzur, maka menghalangi harokat dari nampaknya. Paham ya? Pada contoh yang kedua, wa fil misali ats-tsani, pada contoh yang kedua, maf'ulun bihi mansubun. Al-fatah pada contoh yang kedua itu adalah maf'ulun bihi dinasab oleh ra itu. Alamat nasabnya adalah fathah yang disembunyikan di atas alif. Yang menghalangi dari nampaknya juga adalah beruzur. Semuanya beruzur karena ini simak maksud. Ya. Wa fil misali ats-tsani, sementara pada contoh yang ketiga, yaitu marartu bil fatah, al-fatah di situ majrur, dijer oleh apa?
oleh bi, ya kan, huruf jar. Dan alamat jarnya adalah kasro yang disembunyikan di atas alif juga. Yang menghalangi dari nampaknya adalah berudzur. Iya. Disembunyikan di atas alif. Nah, jangan bingung lagi. Bukankah kasro itu di bawah? Bukankah kasro di bawah? Ini dikatakan di atas. Bingung atau tidak? Itu hanya persoalan apa? Pembahasan saja. Sebenarnya maksudnya di bawah. Paham ya? Kecuali tasdid itu kadang dalam bahasa Arab tulisnya di atas. Kalau misalnya ba di tasdid, ditulis seperti ini. Ini dibaca apa nih? Dibaca bi. Ya. Kalau tidak tasdid, pasti ditulis di sini. Tapi kalau tasdid bisa di atas. Kalau begini ba, kalau begini bu, kalau begini bi. Kadang juga ditulis di bawah. Iya. Tapi kalau tidak ada tasdidnya pasti di bawah. Yang menghalangi dari nampaknya juga berudzur. Nah, ini contoh untuk apa? Isim. Kan contohnya tadi maksur, al-fatah, ya. Pada contoh yang 3 tadi. Kemudian kata beliau, wa misluhu al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallu bil alif. Dan semisal dengan isim maksur, ya, semisal dengan isim maksur adalah fi'il mudhari yang mutalnya dengan alif. Kan mirip. Maksur ujungnya alif, fi'il mudhari mutal alif juga ujungnya alif. Ya. Seperti yakhsha, yas'a, yardo, itu ujungnya apa? Alif bengkok. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Banyak ya. Wa tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal fathatu faqat. Hanya saja kalau fi'il mudhari yang ditakdirkan bukan semua harokat. Kalau isim maksur tadi semua harokat, dhamma fathah kasrah. Kalau fi'il mudhari hanya 2. Dhamma fathah tentunya. Kenapa bisa? Karena tidak ada kasrah orang fi'il, ya, karena kasrah tidak ada pada fi'il, makanya dia hanya dhamma dan fathah saja. Paham ini? Jadi yang berudzur pada fi'il mudhari dengan alif itu pada 2 keadaan saja, pada saat dia dhamma dan dia di fathah. Adapun kalau jazm berudzur atau tidak? I'rabnya kelihatan atau tidak? Kelihatan, hilang alifnya berarti kelihatan i'rabnya. Contoh, yakhsha Zaidun rabbah. Zaid khasya kepada Rabbnya, takut kepada Rabbnya. Khasya takut yang didasari oleh ilmu terhadap yang ditakuti. Khasya nama. Syahidnya yakhsha. Dia apa i'rabnya? Rafa tanda rafanya dhamma. Hanya tidak nampak, namanya ditakdirkan muqaddar. Dhamma muqaddar, dhamma tersembunyi. Walam yakhsha aduwahu. Yakhsha di situ seharusnya apa? Seharusnya nasab, seharusnya fathah. Iya, tapi karena dia berudzur maka fathahnya tidak nampak. Yakhsha. Jelas ya? Walan yakhsha aduwahu, dan Zaid tidak takut kepada musuhnya. Dia takut kepada Rabbnya, namun dia tidak takut kepada musuhnya. Nah, itu contoh untuk rafa dan nasab. Di sini tidak dibahas jazm, karena jazm sudah masuk di i'rab lafzi. Ya, jazm masuk di i'rab lafzi. Wa yakhsha
fil mithalil awal, yakhsha pada contoh yang pertama fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasib wal jazm. Dia fil mudhari dirafa karena kosong dari penasab dan penjazm, kosong dari amil nasab dan kosong dari amil jazm. Wa alamatu rafi'i dhammatu muqaddaratu 'alal alif. Sudah tahu terjemahannya ini? Enggak usah diterjemah. Alamat rafanya adalah dhamma yang disembunyikan di atas alif. Kalau sudah terbiasa enggak diterjemah lagi nanti. Karena berulang ini. Iya. Mana min zuhuriha ata'adzur, yang menghalangi dari nampaknya. Kenapa dhammanya tidak nampak pada yakhsha? Karena beruzur. Wa fi al-mithal tsani, dan pada contoh yang kedua, mana yang kedua? Lan yakhsha aduwahu. Itu yakhsha di situ dinasab oleh lan, mansubun bilan. Dan alamat nasabnya adalah fathah yang disembunyikan di atas alif. Yang menghalangi dari nampaknya adalah beruzur. Paham ini? Wa mana ta'adzur? Apa mana ta'adzur? Coba baca. ومعنى التأثر أن الألف لا تقبل الحركة أصلا لكونها ملازمة للسكون. Kaun itu masdar dari kana. Jadi dia beramal juga, mulazimatan atau mulazamatan. Baik, sampai situ. Mana ta'adzur, mana beruzur? Apa maknanya beruzur? Kata beliau, beruzur itu maknanya bahwa alif tidak menerima harokat secara asal. Pada asalnya tidak menerima harokat. Kenapa? Likauniha mulazamatan atau mulazimatan lis-sukun. Karena keberadaan alif terus menerus disukun. Ya, namanya alif pasti sukun, walaupun kadang sukunnya tidak ditulis. Iya. Kadang ditulis saja begini. Apa hadza misalnya. Kadang ditulis juga sukunnya. Mau sukun bulat, mau sukun segitiga kayak orang Indonesia. Ya, kadang ditulis, kadang tidak. Mau tidak ditulis, mau tidak, dia tetap apa? Sukun. Jelas ya? Nah, itu mana ta'adzur. Jadi dia beruzur karena memang alif terus menerus disukun. Dia tidak pernah diharokati. Itu kaidah tetap untuk alif. Kecuali apa? Alif yang disukun, yang diharokati. Hamzah wasol, alif yang ada di awal. Hanya saja namanya bukan alif lagi, hamzah wasol. Paham ya? Baik. Selesai pembahasan ta'adzur. Tinggal berapa? Tinggal 2. Thiqal sama berat dan penyesuaian. Thiqal sama munasabah. Ta'adzur beruzur, thiqal berat, munasabah penyesuaian. Baik, sudah jam berapa? Tadi tuqaddar isim fil harf. Bu Taufik. Fil apa? Tuqaddaru. Fil madhi mudhari. Tuqaddaru. Mudhari. Kalau madhi majhulnya bagaimana? Kalau madhi majhulnya bagaimana? Seandainya dia madhi, majhulnya bagaimana? Tuqaddiro ya. Dia kan di kasro kalau madhi sebelum terakhir. Kalau mudhari di fathah. Cuma ingat itu saja. Wa tuqaddaru. Tuqaddar dari kata qaddara yuqaddiru, tuqaddar. Alaihi ditakdirkan padanya. Berarti naibul fa'ilnya mana? Jami'u. Ditakdirkan padanya. Apa yang ditakdirkan? Seluruh harokat. Iya. Ditakdirkan padanya seluruh harokat.
Nama al-fata apa ja al-fata, ra'ait al-fata, marartu bil fata. Fal fata fil mithal al-awwali fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddarah. Muqaddarah isim apa? Hah? Ad-dhammatu al-muqaddaratu. Muqaddarah. Isim maf'ul. Dari qaddara tadi. Qaddara yuqaddiru maf'ulnya muqaddar. Hanya tambah tamar buto, jangan terkecoh sama tamar butonya. Iya, hilangkan saja tamar buto itu. Al-muqaddar. Al-muqaddaratu, kenapa dibaca tu? Kenapa rafa? Nah Dari dhamma, ya, dhamma yang ditakdirkan, sembunyikan. Alal alif, mana min dhuhuriha tazduru. Sudah tazdur tadi ya, masdar. Fi al-mithal tsani, ini sudah berulang, kata-katanya berulang. Tajarrud sudah jelas tadi ya? Sudah. Ada yang ditanyakan? Oh ya tadi al-misluhu al-filu al-mudhari'u al-mutallu. Al-mutallu itu dari segi lafaz kalau dilihat saja secara zahir itu mungkin isim fa'il, mungkin maf'ul, ya. Kalau fa'il berarti asalnya mu'talilu. Kalau maf'ul mu'talalu. Iya. Bisa saja isim zaman, isim makan sama yang masdar mimi, iya kan? Banyak kemungkinan di situ. Tapi dia isim fa'il. Mudhari sama dia mudhari. Amithluhu al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallu bil alif. Fi'il mudhari yang mu'tal, yang berpenyakit, maksudnya apa? Huruf illah dengan apa? Huruf illah alif, al-mutallu, isim fa'il dia ya. Apa yang ditanyakan? Aslan itu dia fil asl, asalnya. Hanya ini belum antum belajar. Likauniha mulazimatan. Kenapa? Kaun itu masdar dari kana yakunu kaunan. Qala yakunu qaulan. Iya. Kalau masdarnya kana berarti beramal seperti kana. Kana itu madinya, mudhari'nya, amrnya, masdarnya beramal. Tasrifannya beramal. Mana isimnya kana? Sudah jadi mudhofun ilaih. Iya. Mana khabarnya? Mulazimatan itu. Paham? Jelas ya? Baik. Tadi fil asl, asalnya dia hilang penjernya makanya dinasab. Nanti belajar. Apa lagi? Pak Syarif, ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas berarti malam ini. Selesai tazur ya. Ingat, i'rab ada dua, ada yang nampak lafzi, ada yang tersembunyi, istilahnya apa? Takdiri ada berapa takdiri? Ada 3, baru kita ambil 1. Yang ta'adzur, yang maksur. Tadi ada yang fiqol dan munasabah, berat dan penyesuaian, sisa 2. Baik. Jadi ta'adzur itu ada pada isim, ada pada fi'il. Fiqol juga ada pada isim, ada pada fi'il. Munasabah, kalau munasabah hanya pada isim. Nanti akan datang insyaallah. Baik. Ini sudah jam 8. Apa? Fakot itu mabni, fakot bermana yakfi. Fakot bermana yakfi saja, artinya dia mabni. Yang lain? Kot, iya. Isim mabni.
Kot, fakot. Fa-nya itu selalu ada fa-nya, tapi bisa juga dihilang. Asalnya kot saja. Fahasab atau fakot itu sama artinya. Sin dan saufa. Kenapa? Sin saufa kan yang diturunkan. Apa itu? Oh iya, saya belum aneh. Yang tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu dua tinjauannya. Hari kiamat dua tinjauan. Kenapa kadang pakai sin, kadang pakai saufa? Karena memang dua tinjauan. Pertama dari tinjauan sudut pandang kita, hari kiamat itu ketika Al-Quran turun. Ketika Al-Quran turun di zaman Nabi Muhammad, berapa ribu tahun yang lalu? 15.000. Ya, kurang lebih 15.000 tahun yang lalu. Itu lama atau tidak dari tinjauan kita? Ini hari kiamat belum terjadi ini, masih lagi. Lama atau tidak? 15.000 tahun itu lama atau tidak? Hah? Sementara sekarang belum terjadi. Berarti lama orang satu pekan saja lama pakai saufa. Nah, itu makanya kadang pakai saufa. Kadang saufa ta'lamun, tapi di ayat yang lain saya alamun. Ya. Kelak mereka akan ketahui. Di ayat yang lain pakai sin. Karena memang tinjauan hari kiamat, tinjauan yang kedua dia dekat. Makanya Nabi pernah bersabda, antara saya dan hari kiamat begini. Hah? Dekat. Kenapa dekat? Logikanya seperti ini. Misalnya umur dunia ini sudah 200 juta tahun misalnya. Ya. Sementara Nabi Muhammad, jarak dia dan hari kiamat misalnya umat Nabi Muhammad sekitar taruhlah 2000 tahun. Dekat atau tidak? Hah? Dekat. Iya kan? Kalau ditinjau dari keseluruhan dari umur dunia. Iya. Makanya Nabi bersabda apa? Jarak saya dan hari kiamat itu cuma begini. Maksudnya sudah dekat sekali. Bahkan kita disebut umat apa kita? Umat akhir zaman. Sudah dekat. Iya. Maka dua tinjauan itulah yang menyebabkan kadang dia pakai sin, kadang dia pakai saufa. Iya. Dan juga sesuatu yang terjadi itu, sesuatu yang pasti terjadi, walaupun dia masih jauh, dia tetap dianggap dekat secara hukuman. Iya. Secara kematian, hari kiamat itu kan pasti. Sesuatu yang pasti terjadi itu dianggap dekat. Dianggap apa? Dekat. Itu tinjauan lain. Itu tinjauan lain. Karena pasti. Karena apa? Pasti makanya dia dianggap dekat secara hukum. Walaupun dari mungkin secara kasat mata masih jauh. Nah, jelas ya? Baik, saudara, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta